Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Virgi Randa kembali hadir menjumpai Anda di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Seperti biasa di Lentera Kolbu kami akan mengajak Anda untuk menyimak kajian-kajian Islam dengan tema yang sangat menarik tentunya. Dan pada kesempatan di sore hari ini tema yang kami angkat adalah sedekah yang menginspirasi diri. Kita tahu bersama bahwa dalam sudut pandang Islam, sedekah adalah memberikan sebagian harta atau segala bentuk kebaikan kepada orang lain dengan ikhlas, semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas di sore hari ini bagaimana sedekah yang menginspirasi diri kita sehingga kita terus untuk bersedekah? Kita akan mengulasnya bersama dengan narasumber kami yang telah bergabung di studio TVRI Bangka Belitung bersama dengan Ustazah Dr. Randa Risnawati. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustazah? Sehat Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat Ustazah ya. Selain Ustazah Dr. Randa Risnawati, kami juga kehadiran ibu-ibu majelis taklim. Nah ini kira-kira dari mana ya kami hadirkan di sore hari ini? Ibu-ibu dari mana majelis taklimnya? Dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Kampung Jeruk, Bangka Tengah. Bangka Tengah. Oke, ini ibu-ibu majelis taklim Al-Hidayah, Kampung Jeruk, Bangka Tengah. Ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama di sore hari ini untuk tema yang bisa kita angkat, sedekah yang menginspirasi diri. Seperti biasa saudara, di segmen pertama ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu tausiah singkat dari Ustazah. Saya persilakan Ustazah. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan langsung ke materi kita pada hari ini yang berkenaan dengan sedekah ya. Sedekah yang bisa menginspirasi diri. Nah, jadi di sini alhamdulillah kita bisa berkumpul. Tidak lupa juga kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas ridhonya jualah kita bisa berkumpul dan bertemu dengan para ibu-ibu majelis taklim Al-Hidayah ke Kampung Jeruk ya. Nah kemudian dengan para kru-krunya TVRI Bangka Belitung pun saya baru sekali inilah hadir di TVRI Bangka Belitung. Terima kasih sekali. Nah sekarang kita akan langsung ke materi biar lebih cepat ya. Nah di sini sedekah yang menginspirasi diri. Nah, sebagai seorang muslim ya, sepertinya kita tahu bahwa sedekah merupakan suatu amalan baik ya. Amalan baik di sini yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan. Karena apa? Karena dengan kita mengamalkannya itu kita akan mendapat ganjaran. Ganjaran yang berupa apa nanti kita bahas ya. Nah, kemudian dengan adanya amalan untuk sedekah ini kita dapatkan nanti suatu pegangan, panutan bahwa apa-apa yang kita sedekahkan itu tidak akan mengurangi rezeki kita itu sendiri ya, ibu-ibu ya. Nah, kemudian sebelum sampai ke pemateri lebih lanjut, kita lihat dulu ini di mana ya pengaruh sedekah terhadap rizki seseorang. Nah, siapa tahu ibu-ibu mungkin dengan kita mengulas, mengetahui wawasan dari hari ini, oh ini loh wawasan kita tuh bertambah kayak gitu, sehingga semakin kita senang bersedekah gitu ya. Nah di sini sedekah diyakini memiliki pengaruh positif ya terhadap rizki seseorang. Rizki seseorang, pengaruh positif. Jangan dengan sedekah, aduh nanti harta saya habis kayak gitu, nanti saya tidak bisa dikatakan orang nanti orang kaya. Itulah berpikiran negatif. Seharusnya kita itu menumbuhkan, menerapkan yang positif dalam pemikiran kita tentang hal bersedekah ini. Nah di sini
Eh, jadi sedekah itu diyakini memiliki pengaruh positif terhadap rizki seseorang. Nah ini kita ngambilnya dalam perspektif Islam, ya. Nah, di mana seseorang itu bersedekah tidak akan mengurangi harta. Bahkan yakinlah, harus diyakini akan membuka pintu rizki kita ke depannya. Kayak gitu ya. Dan yang tidak kalah pentingnya itu kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa rizki kita akan mendapat keberkahan dari Allah. Jadi kita bersedekah, rizki kita berkurang. Tapi rizki kita yang ada itu nanti akan berkah dia, akan suci dia. Nah justru di samping kita bersedekah, rizki kita berlipat ganda. Nanti walaupun tidak dibacakan suratnya, ayatnya, nanti kita lihat banyak surat-surat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad yang berkenaan dengan perintah untuk mengamalkan sedekah ini. Ya, nanti kita sampai ke sana ya. Nah kemudian di sini ada kata-kata sedekah menginspirasi diri. Iya. Nah, gimana ya sampai kita bersedekah itu bagi diri kita sendiri itu besar loh potensinya. Apa yang dapat kita ambil dari bahwa kita bersedekah? Nah, di sini bahwa tindakan bersedekah kita itu ya dengan harta maupun perbuatan kita. Jadi kalau kita bersedekah itu tidak harus dengan harta ya. Tapi bisa dengan yang lainnya, misalnya dengan perbuatan baik, ya, iya. Jadi jangan misalnya sedih kalau tidak mampu atau tidak bisa untuk bersedekah, jangan sedih. Masih ada cara lain untuk kita bersedekah. Ya, di sini katanya kita harus memiliki perbuatan yang baik, ya, dapat memberikan dampak positif yang tidak hanya dirasakan oleh penerima, tetapi kita yang memberi. Nah, jadi yang menerima sedekah dia terbantu, kita yang memberi kita mendapat amalannya, imbalan, ganjarannya, ya pahalalah dari Allah itu. Di samping harta kita tadi akan ditambah Allah, akan berlipat ganda. Nah itu, mau gak ibu-ibu hartanya bertambah? Ternyata mau menambahkan harta itu udah susah-susah ya. Kadang-kadang tidak perlu kita mau bekerja keras ya, kita sedekah aja. Oh iya itu, karena dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat itu ya, di sini nanti ada bahwa kita kalau bersedekah itu akan mendapatkan ganjaran itu 10 kali lipat. Nah 10 kali lipat, mau dihitung? Mau dihitung, beri ini, hitung 10 kali lipat. Kita yang penting kita berbuat baik hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah dengan ketulusan, dengan ikhlas aja. Begitu ya ibu-ibu ya. Nah kemudian sedekah ini bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang bagaimana tindakan itu menginspirasi diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan dampak positif bagi lingkungan kita. Jadi dengan kita bersedekah itu dampak positifnya itu ke kita juga ke orang sekitar lingkungan kita. Kita dapat, misal kita bersedekah, kita dapat pahala, yang menerimanya itu terbantu. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu disebut sifat positif. Jadi jangan sampai kita kepikiran, gara-gara sedekah nih berasku habis, kayak gitu ya. Padahal positif aja. Oh itu untuk amalannya itu kita kembali kepada Allah. Semogalah Allah nanti akan melipat gandakan. Dah taunya ada rezeki orang nganter beras sekarung. Nah gitu, kan gitu. Jadi untuk menghilangkan sifat negatifnya itu ya kayak gitu. Jadi kita kembali dapat amalannya yang bersifat positif. Itu. Gimana? Udah ada ini pencerahan untuk misalnya kita menghilangkan dalam bersedekah itu
sifat yang negatif. Pemikiran kita negatif, kita harus menerapkan pemikiran yang positif. Gilanya, oh diberi-beri, kelaknya tambah kaya, aku jadi miskin. Nah, itu contoh yang pikiran tadi bersifat negatif. Misalnya, kalau aku masak lauk banyak-banyak, kalau banyak IGA kan, kalau airnya banyak masak sayur udah enak. Nah, padahal ada yang ini masaklah kita, kalau masak itu air kuahnya banyakin. Biar nanti bisa bagi ke tetangga kiri kanan kayak gitu. Jadi jangan misalnya kita itu berpikir, udahlah nanti kalau banyak kuahnya nanti masakannya jadi tidak enak kayak gitu. Nah itu yang pikiran negatifnya kayak gitu. Ya. Nah sudah kemudian kita lanjutkan di sini kita memberikan sedekah ke orang muslim yang mengajak orang lain bersedekah. Nah, kita yang mengajak orang yang itu sama-sama dapat pahala. Dengan begini, Ibu sharing ini ke semuanya, ke ibu-ibu majelis taklim. Nah, nanti yang di sini diamalkan lagi keluar. Yuk kita bersedekah, tapi dengan dari diri kita sendiri dulu. Kita kasih apa semampu kita. Nah, kita ajak. Nah, nanti dia ngikut. Nah, itu makanya pahalanya itu bisa panjang itu. Jadi kita yang mengajak dan mereka yang juga mengajak, yang menerima semuanya dapat balasannya. Kayak gitu ya. Nah, di sini Ibu tuh lebih ke manfaat dari manfaat atau keutamaan daripada kita bersedekah. Nah, jadi kalau kita sudah tahu manfaatnya, keutamaannya, ya insya Allah akan menambah diri kita itu untuk selalu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ke siapapun. Yang penting kan niat kita itu tulus ya, ikhlas ya, ingin bersedekah. Ya kata orang itu, walaupun anjing itu hewan yang haram hukumnya, tapi ya yang namanya berbuat baik itu kalau ada makatan kemana kita pasti kita kasih ya, kasihan dia. Nah, jangan misalnya mentang-mentang dia itu dia kan termasuk anjing itu kan termasuk makhluk ciptaan Allah, jadi kita tidak boleh juga semena-mena. Kadang-kadang ya sesama makhluk ada simpatiknya juga, ada kepeduliannya juga, perhatiannya juga. Jadi haruslah kita gimana harus berlaku yang baik kepada sesama makhluk kayak gitu. Nah, di sini Ibu akan bahas manfaat daripada bersedekah. Manfaat yang pertama, di sini bertambah rizki. Ya, kata Ibu tadi, bertambah rizki. Rasulullah bersabda, bersedekahlah kalian sebab sesungguh sedekah dapat menambahkan harta menjadi banyak. Maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah akan menyayangi kalian. Iya kan? Jadi kalau kita bersedekah, Rasulullah juga menganjurkan ya, harus bersedekah karena dengan kita bersedekah akan memperbanyak harta kita. Bukan harta kita itu berkurang, bukan. Nanti kita lihat di sini juga di Quran surat Al-An'am ayat 160. Nah, di sana dijelaskan bahwa balasan kita kalau kita tulus ikhlas untuk bersedekah itu pahalanya 10 kali lipat. Kalau kita baca Al-Quran itu satu huruf Al-Quran itu 10 ya ganjaran pahalanya, tapi tidak usah dihitung ya. Nah, sama juga dengan sedekah yang juga nilai pahalanya itu 10 kali lipat. Gimana ya membayangkannya ya, kalau ngasih duit 1.000 jadi 10.000 ya kayak gitu. Ya, contoh kecilnya. Jadi kalau kita lihat itu ya silakanlah untuk selalu bersedekah. Jadi dari Nabi tadi bersabda begitu, Al-Quran Al-An'am ayat
160 juga menjelaskan ganjaran bagi mereka-mereka yang bersedekah. Gimana kira-kira? Apakah ganjaran Allah itu kurang? Iya, satu manfaat. Nanti kita bisa lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Saya sudah mendapatkan beberapa poin juga Ustazah. Dari ketulusan dan keikhlasan tadi akan membuka pintu rezeki kita dan membuka pintu keberkahan dari Allah apabila kita bersedekah. Nah saudara, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di sore hari ini dengan tema sedekah yang menginspirasi diri. Tetaplah bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di sore hari ini, tema yang kami angkat adalah sedekah yang menginspirasi diri. Dan masih bersama dengan Ustazah Dr. Anda Rismawati dan juga Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hidayah Kampung Jeruk Bangka Tengah. Kita akan mengulas kembali tema kita di sore hari ini. Tadi satu poin yang sudah Ustazah jelaskan terkait dengan manfaat dari cara kita bersedekah. Ada manfaat lainnya Ustazah, boleh dijelaskan Ustazah, silakan. Ya, selain dari manfaat yang sudah dijelaskan tadi, dengan kita bersedekah itu ya, kita kan dalam harta itu adanya keberkahan. Jadi harta yang kita sedekahkan itu, harta yang kita ada di kita itu mendapatkan keberkahan dari Allah, begitu ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk selalu bersedekah, karena dengan bersedekah tidak membuat kita miskin, ya kayak begitu. Berarti kalau kita mindsetnya masih yang takut harta kita berkurang, itu maksudnya harus dibuang Ustazah ya berarti ya? Iya, itu tadi kan bagian daripada pikiran yang negatif. Sementara kita untuk hal berlaku, berbuat baik dengan jalan bersedekah harus yang bersikap, berpikiran positif. Baik. Baik. Ada manfaat lainnya Ustazah? Untuk sementara segitu dulu, nanti kita ada yang lain kan? Baik. 3 poin. Siap. Nah Ustazah, kita sering mendengar juga ini ada sedekah diam-diam yang menyelamatkan kita dari musibah. Ini maknanya bagaimana Ustazah? Bisa dijelaskan? Ya, mungkin secara diam-diamnya itu kita tidak mau, kita sudah berbuat baik, diketahui oleh orang lain. Itu juga bagus, yang penting niat kita itu kepada Allah. Kita tidak perlu misalnya kita bersedekah tapi kita hanya niat mendapat pujian. Itu riya. Jadi ada orang mungkin biarlah tidak usah ramai-ramai lah yang tahu, diam-diam aja boleh juga. Kan itu yang sifatnya bersedekah, silahkan. Mau bagaimanapun kan, yang penting niat. Yang penting niatnya Ustazah, ya Selain sedekah memberikan harta, apakah ada sedekah-sedekah lain yang bisa kita berikan dan juga menginspirasi untuk orang lain Ustazah? Ya ada, karena mungkin dari segi harta ya ibu-ibu, kita mungkin dengan ekonomi sekarang, mungkin kata kita agak gimana gitu, boro-boro sedekah ke orang lain, kita sendiri misalnya masih kurang. Jangan sampai kita tidak berbuat amalan baik lewat bersedekah. Masih ada cara lain, senyum ke orang lain juga sedekah. Bantu kawan kita yang lagi dalam masalah berupa tenaga, pikiran, itu juga termasuk sedekah. Mendoakan kawan siapapun yang sifatnya untuk kebaikan, itu juga sedekah. Ya. Jadi sedekah itu tidak harus berupa materi, tapi bisa berupa yang lainnya kayak gitu. Jadi jangan sedih ibu-ibu ya.
juga pemirsa di rumah, ya kita kalau misalnya belum memang mampu atau memang kemampuan kita itu di atas rata-rata, ya kita carilah sedekah apa yang bisa kita amalkan kayak gitu. Jangan sampai tidak ada niat sama sekali untuk bersedekah. Kawan tengah sakit gigi, mungkin dia murung, ya kita beri senyum, kita doain, kita gimana, itu kan sedekah. Kayak gitu. Oke, itu beberapa salah satu bentuk sedekah juga Ibu ya? Iya, jadi sedekah itu tidak harus berupa materi. Yang banyak ilmu, ibu-ibu kalau misal ngajinya sudah lancar, udah pasti, tahsinnya bagus, ajarkan kawan-kawannya sedekah ilmu, kayak gitu. Jangan udah terserahlah, nggak tahu-tahu, jangan gitu. Jadi selain kita itu sedekahnya kita dekat sama Allah, dicintai oleh Allah, nanti kita itu gimana ya, pahalanya itu. Nah, padahal cuma ngajarin kawan ngaji, tapi kita sudah bersedekah ilmu. Selagi ilmu kita dipakai, dibacakan kawan kita tadi, dia ngaji, nah pahalanya itu ngalir terus. Kecuali kawannya tadi udah almarhum misalnya, kan tidak bisa lagi. Jadi amalan sedekah ilmu tadi. Kalau orangnya sudah meninggal dunia, nah, kayak gitu ibu-ibu ya. Jadi jangan sedih karena tidak punya harta, terus tidak mau sedekah, kita cari cara lain. Oke, baik Ustazah. Nah, dalam sudut pandang Islam, sedekah yang paling tertinggi itu apa Ustazah? Sedekah yang paling tertinggi yang berupa apa itu? Dalam sudut pandang Islamnya yang bagaimana Ustazah kira-kira? Nah, itu nanti yang dimana sedekah itu bisa diterima dan bisa istilahnya itu bermanfaat bagi orang lain kayak gitu. Baik. Kalau sedekahnya misalnya tidak bermanfaat, ya untuk apa? Berarti sia-sia Ustazah ya? Gitu ya. Nah, kalau misalkan ada orang yang bersedekah tapi mau minta lihat sama orang lain, ini gimana Ustazah? Nah, itu di amalan pahalanya yang berkurang. Karena kalau dia minta lihat, berarti dia itu riya. Tidak tulus niatnya, tidak karena Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah karena sedekahnya itu riya. Gitu. Oke, baik. Nah, kita sering mendengar yang namanya amal jariyah. Nah, salah satunya adalah kita memberikan sedekah jalan. Nah, ini mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Ketika kita sudah mendapat pahala itu, apakah kita cukup hanya bersedekah itu aja atau harus bersedekah terus Ustazah? Iya, kita bersedekah tidak harus selesai selagi kita masih hidup. Selagi masih hidup ya ibu-ibu ya, nah, kita berlomba-lomba untuk bersedekah. Istilahnya itu untuk tabungan kita di kemudian hari, di akhirat nanti. Jadi walaupun kita sudah entah kita buat jembatan, entah jalan, kita tidak menutup kemungkinan harus juga tetap bersedekah kayak gitu. Ya jalannya kalau selagi jalan itu udah ditutup, misalnya kan tidak boleh lagi lewat, ya itu baru putus amalannya karena tidak dimanfaatkan, tidak bermanfaat bagi orang lain kayak gitu. Tapi selagi jalannya masih terbuka, terbentang luas, dilewati orang, insya Allah pahalanya tetap ngalir. Gitu. Oke, baik Ustazah. Nah, sebenarnya kalau sedekah tadi seperti yang Ustazah tadi bilang, senyum adalah sedekah juga ya. Nah, bagaimana kalau misalkan cara kita bersedekah itu sesuatu yang berbeda? Contohnya misalkan kita membagikan ilmu tadi seperti Ustazah katakan, tapi ilmu tadi tidak dimanfaatkan oleh yang penerima tadi. Ini bagaimana Ustazah? Nah, kita kembali ke niat. Niat kita tadi kan udah mau beramal sedekah ya. Kita sudah mengajarkan misalnya kawan kita itu ilmu apa, ya kembali ke dianya aja. Kalau misalnya dia tidak mau mengamalkan, ya dia sendirilah yang tidak punya ini ilmunya, tidak berkembang. Tetapi kita yang sudah mengamalkan ilmunya tadi ke dia, udah niat kita kan karena Allah. Nah, itu. Yang menilai kita Allah, bukan
yang kita ajarkan. Ya. Gitu. Oke, berarti meluruskan niat terlebih dahulu. Iya, semuanya niat, ibu-ibu ya, niat. Jadi kalau kita niat bersedekah, walaupun kita misalnya ngerasa nanti yang kita sedekahin, yang kita sumbangkan dimanfaatkan oleh orang lain, biarlah. Yang penting niat kita lillahi ta'ala. Urusan misalnya sedekah tadi mau diapakan, kembali ke tadi yang bersifat positif. Berpikirlah kepada yang bersifat positif. Kalau bersifat negatif ya males sedekah, kelak dipakainya dianya tambah kaya. Banyaklah pikiran-pikiran yang bersifatnya negatif. Yang ruginya siapa? Ya kita sendiri. Kita mampu bersedekah, tapi karena banyak pikiran jadi tidak sedekah, amalannya tidak dapat, ganjarannya juga begitu. Jauh dari Allah, Allah bingung, orang ini kok diamanatkan harta, tapi kok pelit benar, jadi kikir, jadi bakhil, pelit. Nah, untung nanti ibu ada jemput ketet, masa bangka ketet. Oke, nah Ustazah, salah satu lawan dari sedekah ini adalah kikir pelit tadi Ustazah. Bakhil. Bakhil. Nah ini bagaimana sudut pandang Islamnya tentang orang yang pelit ini Ustazah? Orang yang pelit ini sama juga dia itu menzolimi. Selain dia menzolimi diri dia sendiri, dia juga menzolimi orang lain. Tidak mau berbagi, kayak gitu. Jadi dia punya harta tidak ada gunanya, karena tidak ada nilai tambahnya, tambah pahala. Hartanya banyak, ya segitu-gitulah. Udah barokah, udah tenang dia. Kayak gitu. Oke. Jadi ibu-ibu gimana? Bakhilnya dibuang ya. Nggak beli sayur. Nah, lah mulai itu bakhilnya. Kayak gitu. Apalagi banyak. Itu contoh kecil ya. Apalagi ibu-ibu kan yang biasanya jadi kasir di rumah, ya bisa-bisalah memilah-milah, oh ini untuk kebutuhan, ada sedikit untuk yang disedekahkan. Jadi yang harta kita sedikit tadi bisa barokah, ditambah kita sedekahkan, berlipat ganda tadi jadinya, kayak gitu ya. Nanti suaminya bingung, kok ibu duitnya banyak, ya Pak, padahal karena kita bersedekah gitu. Oke. Nah, salah satu manfaat yang dapat kita rasakan dari sedekah ini adalah mendapatkan barokah tadi Ustazah. Dalam sudut pandang Islam itu barokah ini maknanya apa sih Ustazah? Barokah ini kita misalnya itu rezeki kita itu benar-benar mendapatkan anugerah dari Allah kayak gitu, barokah. Jadi apapun rezeki kita itu sedikit banyak barokah itu adalah tolak ukurnya daripada harta kita. Bisa dikatakan kebaikannya terus bertambah Ustazah. Iya, karena barokah tadi. Jadi tidak ragu-ragu lagi kita. Percuma ya ibu-ibu harta banyak kalau tidak barokah ya. Nah hati juga tidak tenang. Kok hartaku nih banyak tapi istilah pohon tidak berbuah ya. Kalau misalnya kita makan kita makannya itu tidak ada menyisakan, misalnya oh ingat orang lain harus berbagi, ya kita makan tuh makan aja, akhirnya apa, jadi kotoran, tidak ada yang tinggal dari apa yang kita makan, selain kotoran dibuang habis. Tapi kalau kita bagikan, nah nanti kan berbagi, ada simpanan lah kita untuk di akhirat kayak gitu. Nah barokah nanti yang sedikit itu jadi barokah ya. Oke, baik Ustazah. Nah, menghilangkan mindset negatif yang sudah dijelaskan Ustazah tadi tidak mudah. Ada tips dan trik nggak Ustazah kira-kira bagaimana merubah pola pikir kita sehingga sedekah ini benar-benar bisa kita rasakan manfaatnya? Hanya satu kata, niatkan lillahi ta'ala. Niatkan lillahi ta'ala. Pasti itu akan menjadi bagus. Jadi itu, niat kita itu karena Allah saja. Tidak ada tedeng aling-aling misalnya, tidak ada kita mikir kiri, mikir kanan, kebanyakan mikir ujung-ujungnya tidak sedekah ibu-ibu ya. Nah itu. Jadi semuanya itu kembali niat kita kepada Allah, amanlah itu. Nah itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali Ustazah setelah jeda berikut ini. Untuk tema kita di sore hari ini sedekah yang menginspirasi diri dan saudara. Kami mengundang Anda juga untuk
mengirimkan pertanyaan melalui akun media sosial kami. Silakan bertanya dengan Ustazah dengan tema sedekah yang menginspirasi diri. Dan ibu-ibu juga nanti yang ingin bertanya nanti silakan di segmen ketiga ya. Oke, kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita di sore hari ini telah bersama kami di Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Dan kali ini kita akan mengajak ibu-ibu Majelis Taklim yang bergabung di studio TVRI Bangka Belitung yang akan bertanya kepada Ustazah di sore hari ini dengan tema sedekah yang menginspirasi diri. Boleh ibu-ibu yang ingin bertanya silakan, boleh berdiri. Izin Ustazah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Barora dari Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Jeruk, Bangka Tengah. Ustazah, di sini saya mau bertanya, apa keutamaan sedekah? Apa saja yang paling utama itu untuk bersedekah? Oke. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Ustazah boleh langsung dijawab. Langsung Ustazah. dijawab ya. Sesuai dengan pertanyaannya tadi, sedekah apa yang paling utama? Di sini kalau kita lihat yang segi sedekah yang paling utama itu yaitu sedekah yang diberikan kepada keluarga terdekat. Keluarga terdekat. Misalnya orang tua, ya bisa ke orang tua. Jadi jangan sampai kita karena orang tua kita mampu atau gimana, kita tidak peduli misalnya. Apalagi orang tua kita misalnya memang dalam kondisi tidak mampu, wajib kita bersedekah. Jangan takut-takut. Kemudian bisa ke anak yatim, terus fakir miskin, bisa juga ke misalnya kita ada saudara ini, saudara kita itu ada yang ekonominya atau kehidupannya itu di bawah kita. Kita agak mendingan, misalnya agak lumayan. Nah, saudara kita tadi itu di bawah. Misalnya pekerjaannya tidak tetap, mana udah tua, misalnya ekonominya juga tidak begitu mendukung. Kalau kita mau sedekah, sedekahkanlah ke saudara kita tadi. Ingat, buang pikiran misalnya yang negatif tadi. Malas kok, mendingan ku sedekah ke orang lain. Jangan, itu yang utama kita sedekah. Bersedekah ke keluarga sendiri dulu. Nah nanti kalau banyak misalnya yang banyak hartanya yang untuk disedekahkan, ya barulah kita ke orang-orang lain. Tapi utamakan dulu di keluarga kita. Ingat itu. Ya, di keluarga kita, kakak kita, ayu kita, apa saudara-saudara kita. Gitu. Sama juga dengan zakat ya. Zakat itu sekarang ini kalau bisa nanti dulu kita ke yang jauh-jauh. Kita carilah keluarga kita dulu. Kata saya tadi, kalau misalnya keluarga kita ada di ekonominya di bawah rata-rata, silakan bersedekah ke saudara kita. Nanti dulu sedekah ke orang lain atau sedekah ke masjid atau gimana, utamakan dulu sedekah ke saudara kita. Ingat itu ibu-ibu. Walaupun mungkin ada hubungannya tidak bagus atau gimana, buangkan pikirannya itu. Pikiran negatifnya tadi. Kita berpikiran positif saja, sedekah kita. Itu apalagi kalau misalnya pas zakatnya pada waktu kan bulan puasa, banyak kebutuhan, nyambut lebaran. Kalau misalnya dia 5 saudara sedekah semua ke saudaranya itu, alhamdulillah ekonominya bisa terbantu kayak gitu. Gimana ibu-ibu?
ya. Oke. Jadi utamakan dulu keluarga dekat ya. Oke, baik, terima kasih Ustazah. Terima kasih untuk Ibu Barora tadi sudah bertanya. Ibu-ibu yang lain yang ingin bertanya saya persilakan. Ya. Oke, silakan Ibu. Boleh perkenalkan dirinya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Narimaningsih dari Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Jeruk, Pangkalan Baru, Bangka Tengah. Tadi Ustazah sudah menjelaskan tentang memberikan sedekah kepada siapa yang paling utama. Pertanyaan saya, dalam bentuk apa sedekah yang paling utama bentuknya? Ya, apa berupa materi atau berupa tenaga, tetapi bentuk yang paling utama itu seperti apa? Oke. Demikian Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sari. Boleh Ustazah langsung bisa dijawab Ustazah. Iya. Jadi bentuk sedekah ya, bentuknya selain dari tadi itu tenaga atau apa ya, kalau misalnya menurut Ibu apa sih yang bisa saya berikan untuk dijadikan bahan sedekah, ya silakan. Apa yang ada di kita. Oke. Tidak harus misalnya berupa materi, kan tadi itu gitu ya. Bisa berupa tadi, kalau punya ilmu silakan ilmunya disedekahkan dengan cara mengajarkan kawan-kawan atau orang-orang yang membutuhkan ilmu itu. Itu kayak gitu. Yang penting ibunya punya niat mau sedekah selain daripada yang berupa materi. Gitu. Oke, semoga Ibu Sari bisa terjawab Bu ya. Oke, ibu-ibu yang lain ada yang ingin pertanyaan lagi? Oke, silakan Ibu, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani dari Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Jeruk. Pertanyaan saya Ustazah, apakah ada perbedaannya antara sedekah dengan zakat? Ya. Oke. Itu aja Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Atas pertanyaannya, Iya. alhamdulillah agak lebih tinggi ini ya. Jangkauannya sampai-sampai ada perbedaan antara zakat dengan sedekah. Nah, jadi ini seperti anak sekolahan pikirannya kayak gitu ya. Nah, baiklah di sini kita akan mencari nih perbedaan antara zakat dengan sedekah. Kita ke zakat dulu. Nah, zakat ini kewajiban agama yang di mana aturannya itu mutlak. Jadi kalau untuk zakat dia sudah diatur dengan undang-undang misalnya dan dikelola oleh bisa ke pemerintah, bisa ke masyarakat kalau sekarang. Kalau sekarang ada LAS. Nah, kalau pemerintah Basnas misalnya kayak gitu. Dia itu punya aturan. Kalau zakat. Ya. Kalau dia di sini sedekah, dia bersifat sukarela, bersifat sukarela dan lebih fleksibel. Kapanpun kita bisa bersedekah, ya kapanpun. Kalau zakat kita mau ada waktunya, ada aturannya, ada haulnya kayak gitu. Mas ada haulnya sekian, mas 85% misalnya harus dikeluarkan kalau sudah ada 85 kayak gitu. Jadi antara zakat dengan sedekah itu begitu. Jadi kalau sedekah itu dia lebih fleksibel dan bisa kapanpun. Banyak tempat-tempatnya. Ke pasar, lihat orang misalnya yang agak kurang-kurang, nah kita kasih, lah dapatlah kita simpanan untuk akhiratnya tadi. Ya, kayak gitu. Ketemu misalnya kita tengah sedang belanja sayur atau ikan, pas di pinggir kita ada orang tua, pas sama-sama beli ikan, apa salahnya? Pak, biarlah ku bayarin ikannya, kan kayak gitu. Fleksibel. Tidak mengikat dia. Nah, kalau zakat harus
pada waktunya, ada aturan-aturan tertentu, dan kita pun misalnya ada tempat yang harus kita tuju. Nah, kayak gitu. Jadi zakat itu tidak seharusnya kita itu blek kayak mau kapanpun, tapi harus ada waktu, ada aturannya. Jadi ada lembaganya. Gitu. Oke, berarti ya, perbedaannya tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah ya. Iya. Oke, kalau biasanya kita zakat ini di bulan suci Puasa, Ramadan ya, bulan puasa ya Ustazah ya. iya. Oke, baik. Zakat fitrah, zakat harta kayak gitu. Dan dikeluarkan kalau sudah misalnya kalau kayak emas itu ya perak, kalau sudah ada haulnya, ukurannya misalnya kayak gitu. Tidak boleh kita misalnya semau-maunya, padahal emasnya udah banyak, tidak sesuai aturan, hitungan misalnya, tidak boleh juga. Jadi harus sesuai dengan aturannya, haulnya kayak gitu. Ya, mudah-mudahan ya banyak emasnya ya Bu-ibu ya. Amin. Terima kasih Ibu Mariani sudah bertanya dan semoga terjawab. Ibu-ibu yang lain masih ada pertanyaan? Pas, oke, baik. Nah, kali ini saya bertanya Ustazah. Ustazah, boleh nggak kita sedekah itu memaksakan diri kita ketika kita tidak mampu? Ya itu kalau kita memaksakan diri berarti kita hanya bersifat riak, bukan niat karena Allah. Ya, ya, karena yang bagusnya itu kita mau sedekah diniatkan karena Allah, baru kita dapat ganjaran pahala. Tapi kalau memaksakan diri sudah bersedekah nanti keok misalnya kan, gimana? Nah, tadi kan udah ditanyain, selain misalnya materi bisa berupa aja tuh. Ya, nah, kalau misalnya dari segi materinya memang belum bisa dengan cara yang lain. Suatu saat kalau materinya udah kuat bisa lewat materi gitu. Berarti nggak perlu memaksakan diri, perlu memaksakan diri dan tidak misal kita terus kita putus asa. Nih karena kehidupan kayak gini tidak bisalah aku bersedekah, tidak bisalah aku nih mau dapat ganjaran pahala dari Allah. Cari yang sedekah yang berbentuk yang lain. Gitu. Oke, baik. Dan kali ini kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dari pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui akun media sosial kami. Kali ini pertanyaan dari @opik makmur Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Saya ingin rutin bersedekah, tapi kadang takut uang tidak cukup. Nah, ini bagaimana menyikapinya Ustazah? Sebenarnya tadi itu udah sudah terjawab juga Ustazah ya. Oke. Tadi itu sudah dibahas sebenarnya. Katanya kalau uangnya tidak cukup, kita bisa cari alternatif, kita sedekah dengan cara atau bentuk yang lain ya ibu-ibu ya. Nah, jangan sampai kita memaksakan diri dan juga tidak mau untuk bersedekah. Nah, kita cari cara yang lain. Oke, baik. Terima kasih Ustazah. Kali pertanyaan kedua, saudara dari @tono juragan 88. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana jika kita ingin bersedekah tapi khawatir bantuan kita malah dimanfaatkan ke hal yang tidak baik? Kita kembali tadi juga sudah ada pembahasannya. Karena kalau kita berpikir, hendaklah kita berpikir ke hal-hal yang positif-positif aja ya ibu-ibu ya, yang lebih bermakna, lebih punya manfaat bagi diri kita sendiri. Nah, daripada kita menerapkan berpikiran negatif. Jadi niat aja, niat lillahi ta'ala. Kita mau memberikan sedekah, berikan. Mau diapakan sedekah yang kita berikan itu urusan dia. Kita ke Allahnya udah bagus, niat kita itu udah dapat ganjaran pahala dari Allah. Gitu. Jadi tidak usah takut-takut. Ya kalau takut-takut tidak sedekah-sedekah seumur hidup. Ya ibu-ibu ya. Iya. Yang penting luruskan niat tadi Ustazah ya. Niat karena Allah aja. Nah Ustazah, mengapa sih kita sedekah ini disebut sebagai amalan yang tidak akan mengurangi harta? Ya, karena dengan sedekah seperti tadi Al-An'am ini tadi ya, kita bersedekah tetapi kita akan mendapat ganjaran pahala dari Allah dengan berlipat ganda. Dengan 10 kali lipat dari ganjaran kita yang diberikan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Allah. Jadi
kalau kita lihat dari ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah, Iya. lebih baik kita bersedekah. Gitu. Jadi tidak usah ragu-ragu, niat aja karena Allah. Iya. Nah, kita sering dengar juga Ustazah, dengan sedekah ini mensucikan atau mencuci harta kita. Ini maksudnya bagaimana Ustazah? Sedekah ya. Kalau kita bersedekah ya ibu-ibu, kita itu mensucikan diri kita, ya. Diri kita. Tapi kalau kita berzakat, zakat itu mensucikan harta. Beda kan? Iya. Jadi kalau kita mensucikan harta kita dengan lewat jalur zakat, biar harta kita itu barokah. Tapi kalau misalnya kita mau mensucikan diri kita, kita bisa lewat sedekah kayak gitu. Sama-sama misalnya kita itu mau mendapatkan barokah terhadap harta yang kita miliki, sedekah. Gitu. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir Ustazah, bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita sehingga dari kecil itu mereka sudah gemar bersedekah kepada orang lain. Ada tips and triknya Ustazah? Kalau kita punya anak, kita ingin anak kita nanti terus menerapkan yang namanya sifat sedekah, mulailah dengan dari diri kita sendiri. Misalnya ini, kita pas ngantar anak sekolah, di jalan, di persimpangan jalan, ada orang, misalnya orang tua yang jualan koran. Kita panggil orang tua itu, kita suruh dia, Dek, kasih uang ke bapak yang jualan koran. Dikasih, tapi korannya jangan diambil. Itu sedekah. Ya kita juga untuk apa koran kan, 5.000 mendingan dia jual ke orang lain masih dapat imbalan dia, kayak gitu. Jadi anak-anak itu tergantung kita lah. Gimana di rumah kita mendidik anak. Karena di rumah itu merupakan madrasah bagi anak-anak. Jadi sebelum dia keluar, nah pendidikan agama dininya itu di rumah. Jadi di rumah itu kita terapkan, kita tanamkan akhlakul karimah misalnya ke anak-anak. Bagaimana bagusnya, apalagi sedekah tadi. Nah, pokoknya anak-anak tuh kalau kita bawa jalan, siapkan aja misalnya uang 5.000, 10.000. Kalau kita ketemu siapapun orang tua atau gimana-gimananya, ya kita, Dek, berikan orang itu. Nah, kayak gitu. Nanti sampai ke besar dia inget. Nah, gitu ya. Apalagi sekarang ya, yang nama jalur sedekah itu banyak. Di apotik kita beli obat, ada tempat untuk sedekah, masjid misalnya Al-Karomah misalnya. Ya, kita kalau misalnya ini berbagilah, beli obat ya ada, untuk itu masukkan juga ada. Jadi di samping kita beli obat, mungkin dengan kita bersedekah Allah memberi kita ganjaran, sakit kita sembuh. Nah, kita juga udah menyisipkan tabungan untuk akhirat kita. Bisa. Jadi tidak ada kata misalnya di mana ya mau bersedekah. Nah, tergantung kita mau tidak bersedekah. Oke, baik. Jadi harus ada action terlebih dahulu dari orang tuanya Ustazah ya, sehingga bisa menginspirasi generasi-generasi kita selanjutnya itu. Baik, kita sudah masuk di segmen terakhir Ustazah, boleh kita berikan kesimpulan untuk tema kita di sore hari ini, silakan Ustazah. Oh ya, dari kesimpulan kita dari awal sampai akhir ya, dapat kita petik kesimpulan bahwa dengan kita bersedekah ini ya, keutamaannya itu kita akan mendapatkan apa tadi yang pertama tadi? Rizki. Kemudian nanti derajat kita akan diangkat oleh Allah gitu. Jadi tidak rugi ya ibu-ibu itu misalnya kalau mau bersedekah. Dan ingat, jangan nunggu kaya, jangan nunggu ada. Kadang-kadang kalau misalnya kita memang sering bersedekah, tidak tahu di dompet itu ada berapa. Tapi karena kita memang biasa bersedekah, rasanya gatel kayak kata orang Bangka. Bukan gatel apa, gatel hati itu mau bersedekah. Itu kadang pacak-pacak lah berbagi. Ada orang misalnya, oh kasih 5.000 misalnya. Nah, insya Allah kan ganjaran Allah itu kan ada. Kita tidak akan jadi jatuh miskin gara-gara
ngasih sedekah 5.000 tadi. Jadi kalau kita udah memupukkan dari sekarang, insya Allah kita akan terpatri untuk selalu bersedekah kayak gitu. Kucing juga, ya. Kalau ibu-ibu misalnya kalau mau bersedekah kepada makhluk lain, ya kalau dari rumah, pas di rumah hidup kucing, bawalah makanan kucing itu. Di jalan ketemu kucing, kasih makan kucing, lah sedekah itu. Itu contoh kecil. Jangan misalnya, wah kucing kelaparan, sementara dia juga makhluk Allah. Nah kalau tidak mau misalnya kita yang ngurus, ya kita ambil cara yang begitu. Bawalah makanan kucing, kita kasih kucingnya, kayak gitu. Sedekah juga itu. Oke, cukup Ustazah? Ya. Oke, baik. Terima kasih Ustazah Dr. Anda Nawati telah bergabung di sore hari ini. Dan juga terima kasih untuk ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Hidayah Kampung Jeruk Bangka Tengah yang sudah bergabung di sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustazah tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kita bisa menerapkan sedekah ini menjadi bagian dari menginspirasi diri kita sendiri dan juga banyak orang. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Saya Virgi Randa Setiawan mengucapkan terima kasih mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap bersama kami di Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Terima kasih Ustazah, ibu-ibu.